316 manfaat sebenarnya dari medan pembantaian. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Aspek penting apa? Luo Feng bertanya dengan cemas. Semua orang tahu bagian pertama, yaitu bisa memilih lawan mana yang ingin kau lawan dalam pertempuran. Aspek kedua, lebih penting. Wajah kecil Babata menampakkan senyum bangga. Kau pernah melihat dari buku logam itu sebelumnya. Kau tahu kau bisa menyesuaikan lawanmu sendiri, kan? Ya, Luo Feng mengangguk. Aspek kedua, kau bisa menyesuaikan kualitas dasar lawan, tingkat pembacaan roh, kesadaran, teknik, senjata, agar sama persis denganmu. Satu-satunya perbedaan adalah pengalaman lawan jauh lebih luas, sangat lebih mahir dalam pertempuran. Babata berkata, kau mengerti maksudku. Luo Feng terkejut, langsung menjadi gila karena kegembiraan. Benar, jika lawannya sendiri memiliki pengalaman yang lebih besar dan lebih mahir dalam pertempuran, lawan seperti itu akan sangat membantu teknik dan pengalaman pertempurannya sendiri. Lagi pula, ia bisa menyesuaikan tubuh, kesadaran, dan tingkat pembacaan roh lawannya, agar sama persis. Melalui metode ini, kau bisa menyerap pengalaman dengan cepat. Babata berkata, tentu saja, kedua aspek ini masih bukan yang terpenting. Babata tertawa nakal. Luo Feng menahan napas. Hanya dengan dua aspek yang disebutkan Babata, Luo Feng sudah sangat bersemangat. Bagaimana dia bisa meningkatkan dirinya sendiri? Bagaimana seharusnya dia bertarung? Dia bisa menyesuaikan lawannya dan menganalisisnya. Dengan cara ini, dia bisa dengan cepat meningkatkan teknik pertempurannya, penggunaan yang sangat efektif. Bagi yang terkuat di alam semesta, siapa di antara mereka yang tidak licik dan pintar dengan banyak pengalaman pertempuran? Karena itu, hal terbesar yang menarik mereka ke sini adalah ladang pembantaian memiliki efek seorang guru. Babata menekankan, guru. Luo Feng terkejut. Benar, Babata mengangguk. Lihat, Luo Feng, sekarang tingkat kesadaranmu. Berapa jumlah maksimum bilah pisau yang bisa kau kendalikan? 36, kata Luo Feng. Semakin kuat binatang bertanduk emas itu, tingkat kesadaran Luo Feng pun ikut tumbuh secara alami. Sekarang binatang bertanduk emas itu adalah tingkat bintang 7, tingkat kesadarannya bisa mengendalikan maksimal 36 bilah pisau. Menurut 3 bentuk pamungkas dan 9 lapisan pesawat ulang-alik terbang, dengan amplitudo 36, kau sudah memiliki kekuatan lapisan kelima. Tapi mengapa kau masih menggunakan formasi ikan todak yang terdiri dari 30 bilah pisau? Tanya Babata. Dengan amplitudo 36, itu artinya persyaratannya terpenuhi. Untuk bisa benar-benar melepaskan teknik itu masih merupakan hal yang sangat sulit untuk dicapai. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, itu keaktifan, metode penggunaan, gerakan dan dorongan, aku telah gagal berkali-kali, butuh waktu lama sebelum aku benar-benar bisa melepaskan kekuatan Soaring Shuttle. Saat ini level amplitudoku berada di 36, tetapi aku masih harus berlatih keras untuk waktu yang lama sebelum aku bisa melepaskan kekuatan lapisan kelima. Haha, Luo Feng, sekarang jika kau mengkustomisasi lawan untuk menggunakan Soaring Shuttle juga, kau dapat mengkustomisasinya untuk menggunakan lapisan kelima Soaring Shuttle. Babata tersenyum, memperlihatkan dua taringnya, dengan begitu, tidakkah kau akan melihatnya secara langsung, bagaimana orang lain mengendalikan dan menggunakan Soaring Shuttle? Mata Luo Feng berbinar, untuk membuat seseorang berdemonstrasi berulang kali di hadapannya, dibandingkan dengan dirinya sendiri yang hanya membaca buku untuk belajar, tingkat kesulitannya benar-benar berbeda. Juga, kau dapat mengkustomisasi lawanmu untuk memiliki kendali yang sempurna dan lengkap atas Soaring Shuttle. Dengan begitu, kau akan dapat melihat bagaimana cara menggunakan Soaring Shuttle untuk memaksimalkan potensinya. Kata Babata, kendali yang sempurna dan lengkap. Luo Feng sangat jelas. Bentuk pertama pesawat ulang-alik terbang, Mountain Drill, tidak memiliki teknik khusus, ia hanya melesat dalam garis lurus. Namun, formasi ikan pedang lebih lincah dan lebih terampil dalam setiap aspek. Bentuk ketiga, bahkan lebih rumit. Pada saat ini, kemampuan mengendalikan sangatlah penting, di tangan orang yang berbeda, jumlah kekuatan yang dilepaskan juga akan berbeda. Formasi ikan pedang yang sama yang digunakan, jika dilepaskan dengan sempurna, mungkin kekuatannya dapat ditingkatkan 1 hingga 2 kali lipat. Ini adalah sesi pelatihan gratis, guru gratis. Kau ingin mempelajari pesawat ulang-alik terbang, dengan cara ini, bukan?
Babata tertawa jahat. Ini masih dianggap normal dan rata-rata. Seperti gurumu, sebagai seorang yang abadi. Ia sangat mahir dalam aspek pengendalian ruang, ia bahkan dapat menggunakan teknik ruang untuk menyamarkan koordinat alam semesta. Babata menjelaskan, namun, untuk bisa maju lebih jauh, apa yang bisa dia lakukan? Dia benar-benar bisa menyesuaikan lawan yang tahu teknik ruang angkasa, seseorang dengan teknik ruang angkasa yang sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Dengan begitu, dia bisa secara pribadi bertarung berulang kali dengan lawan seperti itu. Lalu dalam hal teknik ruang angkasa, jika seseorang ingin maju, ini akan jauh lebih mudah daripada berlatih keras secara membabi buta. Babata menjelaskan, Luo Feng mendapat pencerahan. Ada banyak teknik rahasia asal-usul alam semesta yang dalam dan mendalam. Hanya dengan melihat lawan melepaskannya, tentu saja seseorang tidak akan bisa mempelajarinya dan menguasainya. Namun jika seseorang secara alami memiliki sedikit perasaan untuk itu, untuk bertarung berulang kali dengan lawan yang tahu dan menggunakannya, seseorang secara alami akan dapat memahaminya dengan lebih mudah. Latihan gratis, guru gratis. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, segera menatap tajam, itu tidak benar, biaya tempat ini masih sangat tinggi. Biayanya tinggi, tunggu sampai kamu menjadi penguasa sektor, atau bahkan seorang yang abadi. Untuk memperoleh bentuk terobosan apapun sangatlah sulit. Medan pembantaian, tempat-tempat semacam ini, bagi makhluk-makhluk yang begitu kuat, rasio kualitas dan harga terlalu tinggi. Mereka hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang yang tidak seberapa untuk mendapatkan lawan yang mereka butuhkan. Babata mendesah, kau perlu tahu, ada banyak prajurit kuat yang menyadari bahwa di dalam alam semesta, ketika mereka terjebak di titik manapun, menemukan lawan yang lebih kuat dan dengan kesadaran lebih dari mereka akan memudahkan mereka untuk memicu inspirasi dan memungkinkan mereka untuk melakukan terobosan. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk. Tidak heran medan pembantaian ini berani memberi harga yang sangat tinggi untuk penggunaannya. Babata, bagaimana medan pembantaian ini dapat secara virtual mensimulasikan teknik rahasia yang sangat lengkap? Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Pemilik medan pembantaian adalah perusahaan virtual Universe Network. Babata berkata, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta yang luas bertarung dan bertempur di alam semesta virtual, adegan dan rekaman dari setiap pertempuran secara alami akan direkam oleh alam semesta virtual. Oleh karena itu, basis data alam semesta virtual sangat besar. Ia memiliki berbagai macam teknik rahasia. Tentu saja, itu semua hanyalah keterampilan yang digunakan, bukan metode pelatihan. Babata menjelaskan. Luo Feng mengangguk. Memang, seperti teknik kurang dari jejak jiwa sama dengan, lebih besar dari planet Yunmo, bahkan jika alam semesta virtual merekam adegan saat ia melepaskannya, tanpa buku petunjuk pelatihan, itu tetap tidak berguna. Namun, bagi seseorang dari sekte yang sama yang melatih teknik yang sama, itu akan memiliki sifat yang sangat bermanfaat. Babata, bantu aku menyesuaikan lawan binatang bertanduk emas level bintang 1. Luo Feng berteriak. Luo Feng telah sepenuhnya memahami penggunaan medan pembantaian yang paling penting, yaitu untuk mengajari dirinya sendiri arah mana yang harus diambil dan cara berlatih dengan efisiensi terbesar. Medan pembantaian ini adalah basis data untuk perusahaan jaringan alam semesta virtual, dan perusahaan jaringan alam semesta virtual, sebagai salah satu dari 5 Leviathan Agung di alam semesta, jauh lebih kuat daripada kekaisaran manapun. Adegan pertempuran binatang bertanduk emas, Luo Feng percaya bahwa negara alam semesta virtual pasti memiliki beberapa cadangan. Aku mati lagi. Luo Feng berdiri di tengah udara, melihat binatang bertanduk emas yang menakutkan dan bersisik hitam pekat, akhirnya memahami kemuliaan dan kengeriannya. Dia sendiri adalah bintang level 1. Dengan amplitudo 36, dan senjata rohnya sangat kuat. Binatang bertanduk emas juga merupakan bintang level 1. Satu sisi jatuh. Tentu saja itu dirinya sendiri. Tingkat dan level yang sama, bagi manusia untuk bertarung dan menang melawan binatang bertanduk emas. Itu adalah tugas yang mustahil. Bahkan jika seseorang berhasil melakukannya, orang itu harus menjadi seorang jenius absolut sesekali dari triliunan galaksi, bahkan memiliki seseorang yang lebih kuat dari gurumu untuk membimbing dan mengajar. Babata berkata, bagaimana denganmu Luo Feng? Kekuatanmu meningkat terlalu cepat,
kendalimu atas pesawat ulang-alik yang terbang tinggi masih terlalu lemah, bahkan dengan 10 kali percobaan, kau akan tetap terbunuh. Mati, dan mati lagi. Luo Feng terbunuh berkali-kali oleh binatang bertanduk emas tingkat dan level yang sama. Sebenarnya ada alasan lain, Luo Feng telah mengubah binatang bertanduk emas ini agar sangat mahir dalam pertempuran. Jadi binatang bertanduk emas itu benar-benar mahir dalam pertempuran. Sayapnya benar-benar memiliki nuansa teknik pedang. Cara terbaik untuk menggunakan sayap bersisik ini bukanlah untuk menghancurkan secara langsung, tetapi untuk menyapu dan mengiris seperti pisau, dan gerakan ini sendiri memungkinkan lebih banyak fleksibilitas. Ekornya bertindak seperti cambuk. Ekor memang merupakan bagian tercepat dari binatang bertanduk emas. Aku selalu hanya menggunakan serangan yang sangat sederhana. Namun ekor binatang bertanduk emas ini di medan pembantaian ini benar-benar meniru cambuk, tiba-tiba menyerang dan menggetarkan udara, menyebabkan ruang meledak. Kekuatannya jelas jauh lebih besar. Ia tidak langsung menggunakan cakarnya, tetapi saat melakukannya, kekuatannya mengejutkan dan mengguncang bumi. Luo Feng langsung diinjak-injak dan dibunuh oleh binatang bertanduk emas. Jadi begitulah. Bangkit kembali, Luo Feng merasakan kegembiraan yang luar biasa. Sekarang aku tahu cara melatih binatang bertanduk emas di masa depan. Bahkan dengan bakat alami yang bagus, bukan berarti setiap binatang bertanduk emas memiliki tingkat kekuatan yang sama. Kita harus tahu bahwa dari generasi ke generasi binatang bertanduk emas, teknik kurang dari Absolute Realm sama dengan, lebih besar dari, banyak yang mati setelah mencapai level pertama, sementara yang lain kebanyakan terjebak di level 2, namun dalam sejarah ada beberapa yang benar-benar berhasil berlatih hingga mencapai level 3. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa bahkan di antara garis keturunan yang sama kuatnya, ada perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka. Luo Feng memikirkannya, dia ingin menjadikan dirinya binatang bertanduk emas terkuat dalam sejarah. Pada hari-hari berikutnya, Luo Feng pertama-tama pergi bersama Hong dan Dewa Petir untuk membeli sebidang tanah di Teluk Bintang 9 Pulau Gunung Naga Hitam, mengikuti niatnya untuk membeli beberapa rumah kayu. Ini akan benar-benar memungkinkan keluarga Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir untuk dapat hidup di dalamnya. Setelah itu, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir bahkan mengirim sejumlah besar helm pemancar kesadaran ke bumi. Keluarga Luo Feng semua menyukainya di sana. Orang tuanya senang bermain game virtual, menikmati kehidupan yang sempurna dan nyaman di dalam game. Kedua anak Ping Ping dan Little Hai menerima metode pelatihan yang direncanakan Babata, terlibat dalam pelatihan seni bela diri di tengah-tengah permainan dan kesenangan. Namun, yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah adik laki-lakinya Luo Hua. Itu terlalu canggih dan luar biasa. Dia saat ini sedang asyik dengan kegembiraan dan kesenangan yang tak ada habisnya. Kakak ketiga, kau memanggilku gila, kakakmu yang paling gila. Waktu terlama yang pernah kulalui adalah 3 hari di medan pembantaian tanpa pergi. Lihat kakakmu, dia bahkan tidak pernah meninggalkan medan pembantaian selama 8 hari berturut-turut. Apakah dia tidak akan pernah lelah? Dewa Petir dan Luo Feng saat ini sedang duduk di sudut aula medan pembantaian, memesan beberapa makanan dan minuman, kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari sol lebih besar dari, apakah dia tidak akan pernah lelah? Dewa Petir dan Luo Feng saat ini sedang duduk di sudut aula ladang pembantaian, memesan beberapa makanan dan minuman, kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari sol lebih besar dari, apakah dia tidak akan pernah lelah? Dewa Petir dan Luo Feng saat ini sedang duduk di sudut aula ladang pembantaian, memesan beberapa makanan dan minuman di dalam aula ladang pembantaian. Luo Feng dan Dewa Petir terlibat dalam percakapan santai, ini juga merupakan cara yang efektif untuk bersantai. Luo Feng, Petir, haha, sungguh mengejutkan bertemu kalian berdua di sini. Tawa yang jelas terdengar, seorang pria berkulit hitam sebesar beruang, bersama dengan seorang pemuda kurus pucat berambut merah berjalan berdampingan. Buleimu, Heruo, kemari, duduk. Luo Feng melambaikan tangan dan berteriak. Sebagai pelanggan tetap yang berlatih keras di dalam ladang pembantaian, dan juga pengunjung tetap aula besar, mengobrol, mereka tentu saja bertemu dengan beberapa elit serupa yang menghabiskan banyak waktu di dalam ladang pembantaian. Semua orang tahu, untuk dapat menghabiskan begitu banyak waktu di dalam ladang pembantaian, berarti seseorang memiliki banyak uang atau banyak latar belakang, bahwa jalan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Semakin banyak teman yang mereka dapatkan, semakin banyak jalan yang mereka buka,
petualangan masa depan di alam semesta mungkin membutuhkan teman-teman seperti itu, oleh karena itu setiap orang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak teman. Dalam waktu singkat sebulan, Luo Feng telah mendapatkan lebih dari 30 teman, 2 orang yang berdiri di hadapan mereka dianggap sebagai orang-orang yang paling dekat. Hong belum keluar, Buleimu berseru keras. Dia belum keluar selama 8 hari. Kata Dewa Petir, itu gila. Heruo tidak dapat menahan tawa. Baiklah, biar ku beritahu kalian berdua sesuatu. Buleimu dan aku tidak akan datang ke medan pembantaian untuk beberapa lama. Buleimu yang kekar dan besar di sampingnya mengangguk. Ada apa? Luo Feng dan Dewa Petir terkejut. Keduanya sangat mirip dengan mereka, sering tinggal untuk waktu yang lama di dalam medan pembantaian. Buleimu dan aku telah diperintahkan oleh guru kami untuk pergi dan menjadi tentara bayaran magang alam semesta dengan menghadiri ujian tentara bayaran magang. Heruo berkata dengan lembut, ujian calon tentara bayaran alam semesta ini jauh lebih berbahaya daripada misi penjelajah alam semesta biasa. Ku dengar tingkat kematian dan tingkat eliminasinya sangat tinggi. Jika, sebulan kemudian, baik Buleimu maupun aku, tidak datang ke medan pembantaian, kemungkinan besar kami akan mati karena ujian. Aku memberitahumu hari ini hanya untuk memberitahumu bahwa jika kami menghilang, kau akan mengira kami pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, sama sekali tidak bersahabat, haha. Benarkah? Luo Feng dan Dewa Petir sangat terkejut. Ujian calon tentara bayaran alam semesta, apakah itu tidak masuk akal? Memang berbahaya, namun, level alam semesta, penguasa domain dan sektor, lebih dari 99% dari mereka adalah tentara bayaran. Tatapan Heruo serius, jika aku tidak mengambil risiko, dan menjadi penjaga atau prajurit kecil, terus-menerus mengikuti perintah orang lain, aku akan menyesalinya. Jika aku harus menjadi seseorang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika aku ingin hidup bebas dan mudah, aku harus mempertaruhkan segalanya, aku harus bertarung. Ya, Buleimu menganggukkan kepalanya dengan serius. Luo Feng dan Dewa Petir saling berpandangan, karena mereka berdua berada jauh di atas semua orang di bumi, mereka tidak memiliki tekanan apapun dari orang lain. Tidak seperti Heruo dan Buleimu yang memiliki didikan yang sangat berat, tekanan dari lingkungan tempat tinggal mereka jauh lebih besar daripada Luo Feng dan yang lainnya. Didikan berat dari kekuatan besar, dengan mereka menghabiskan sejumlah besar uang dan sumber daya, jika mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, nasib para pewaris yang dikeluarkan dan ditolak pasti tidak baik. Heruo, Buleimu, ujian pelatihan, apakah itu berbahaya? Dewa Petir curiga, aliansi tentara bayaran semesta, pangkatnya dipisahkan menjadi penjelajah, tentara bayaran pelatihan, tentara bayaran bintang 1, tentara bayaran bintang 2, dan tentara bayaran bintang 3. Di antaranya, para penjelajah tidak diharuskan mengikuti ujian apapun, yang harus mereka lakukan hanyalah mendaftar dan mereka akan segera menjadi penjelajah. Para tentara bayaran magang diharuskan mengikuti ujian, tentara bayaran bintang 1 juga diharuskan, setiap pangkat diharuskan mengikuti ujian. Ujian tentara bayaran magang, seseorang dapat langsung berpartisipasi setelah mencapai level bintang. Persentase kegagalan dan eliminasi sangat tinggi. Sangat berbahaya. Buleimu yang besar dan kekar berkata lembut dari samping, suaranya hampir seperti bergema dari dalam dadanya. Para tentara bayaran semesta, mereka awalnya adalah pekerjaan di mana seseorang mempertaruhkan nyawanya terus-menerus. Oleh karena itu, sebagai ujian masuk, ujian tentara bayaran magang bertujuan untuk menyingkirkan para pejuang dan pembaca roh yang tidak layak menjadi tentara bayaran. Lokasi ujian adalah dan selalu berada di dunia galian milik penguasa sektor. Buleimu berkata, di dunia penguasa sektor, aliansi prajurit bayaran semesta akan membangun beberapa situasi sulit dan berbahaya untuk melenyapkan sejumlah besar orang. Dari proses eliminasi, jika Anda beruntung, Anda akan selamat, namun tingkat kematiannya masih sangat tinggi. Dunia penguasa sektor, Luo Feng terkejut. Dunia penguasa domain, Luo Feng telah meneliti dan bertanya kepada Babata tentangnya. Di dalam alam semesta, seorang prajurit tingkat semesta sudah menjadi jagoan besar, dan seorang penguasa domain, mampu melepaskan domainnya sendiri di dalam realitas itu sendiri. Domain penguasa domain, tidak seperti milik Hong atau Dewa Petir, domainnya puluhan juta kali lebih kuat. Adapun seorang penguasa sektor, tidak hanya memiliki dunia internal, seseorang bahkan mampu menciptakan dunia baru. Di dalam dunia ini, banyak hal dapat disesuaikan dan dibangun sesuai.
Dengan keinginan penguasa sektor, oleh karena itu, banyak situasi yang mustahil dan menentang fisika dapat diciptakan. Apa yang kamu bicarakan? Sebuah suara bergema. Luo Feng dan 3 orang lainnya menoleh untuk melihat. Hong yang mengenakan seragam tempur hitam berjalan mendekat, seluruh tubuhnya tampak bersemangat. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat pemandangan ini. Hong memang aneh, setelah pertempuran demi pertempuran yang ekstrim, orang normal akan sangat lelah dan kehabisan tenaga. Namun, Hong tidak pernah tampak lelah. Saya mendengar kalian semua mengatakan tingkat kematian sangat tinggi. Hong menarik kursi dan duduk. Kita sedang membicarakan ujian pelatihan tentara bayaran alam semesta. Dewa Petir berkata, instruktur militer ada di sini. Buleimu berkata dengan lembut, instruktur militer. Heruo juga melihat ke arah pintu masuk aula besar, segera melihat 3 siluet manusia berjalan mendekat. Salah satunya adalah instruktur militer mereka. Buleimu dan Heruo segera meletakkan kaki mereka yang disilangkan, menjadi jauh lebih serius. Instruktur militer tingkat semesta yang kalian semua sebutkan sebelumnya, Kunci. Dewa Petir bergumam, itu dia. Luo Feng juga melihat dengan rasa ingin tahu. Heruo berkata dengan lembut, itu adalah orang berkepala botak yang mengenakan seragam tempur hijau. Untungnya mereka berada di alam semesta virtual, di mana tingkat kekuatan setiap orang hanya terbatas pada dewa perang tingkat rendah. Meskipun seseorang dapat memperoleh lencana dan medali untuk membuktikan kekuatan sejatinya di alam semesta virtual, namun hanya dalam keadaan khusus, seperti medan pembantaian, seseorang dapat melepaskan jumlah kekuatan yang sama seperti yang dimilikinya di dunia nyata. Dan di luar keadaan khusus ini, baik itu masa biasa, atau makhluk abadi, mereka semua memiliki tubuh dewa perang tingkat rendah. Untungnya instruktur militer tingkat alam semesta itu sekarang memiliki tubuh yang lemah dan kecil, kemampuan pendengarannya tidak dapat menangkap percakapan mereka. Jika dia mendengar 2 kata, kepala botak, dia pasti akan menghukum murid-murid elitnya sendiri dengan keras. Kepala botak, Luo Feng melihat dengan saksama. Ada 3 orang berjalan berdampingan di kejauhan, di antara mereka 2 orang botak, satu mengenakan seragam tempur hijau sementara yang lain mengenakan seragam tempur abu-abu gelap. Adapun yang ketiga, telinganya runcing, matanya bersinar merah. Luo Feng menyipitkan matanya, penampilan orang ini mirip dengan orang-orang dari keluarga Nuolan San. Ketiga orang di kejauhan, orang yang mirip dengan keluarga Nuolan San juga tampaknya telah memperhatikan Luo Feng, menatap mereka. Keduanya saling menatap untuk beberapa saat, seolah-olah mereka langsung berhadapan. Tuan Nuolan San, apa yang Anda lihat? Kunci, prajurit bayaran alam semesta, menoleh dengan curiga untuk melihat, lalu tertawa, oh, ada 2 murid bawahanku. Bawahanmu, tatapan dingin Nuolan San menoleh, pemuda berambut hitam yang mengenakan seragam tempur merah darah itu. Tidak, aku tidak mengenali pemuda itu. Kunci menggelengkan kepalanya, di sampingnya, prajurit bayaran alam semesta botak lainnya berkata, kelima orang itu, yang hitam besar dan yang berambut merah kecil, adalah murid-murid elit kami dari dalam kelompok, 3 lainnya, kami tidak mengenalinya. Asalkan mereka bukan dari kota naga utaramu. Tatapan Nuolan San sedingin es. Saat dia melihat Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, dia langsung mengenali, pemuda berseragam merah darah berambut hitam itu adalah pemimpin bumi yang disiarkan ke publik. Luo Feng, Nuolan San langsung merasakan api yang berkobar meletus dari dalam, melesat langsung ke kepalanya. Dia, seorang prajurit berstatus kapak perang, berapa banyak yang telah dia bantai. Secara langsung mengendalikan lebih dari 1000 planet kehidupan, jumlah prajurit di bawahnya seperti awan, dia sudah lama tidak merasakan kekalahan seperti itu. Namun di bumi, dia memang menderita kerugian besar. Nuolan San, kedua prajurit bayaran alam semesta itu menatap Nuolan San dengan bingung. Nuolan San melangkah lebar ke arah Luo Feng. Kedua prajurit bayaran alam semesta itu mengikuti di belakang. Mereka ada di sana mengikuti Nuolan San, lagi pula, bahkan di antara prajurit tingkat alam semesta, ada perbedaan status. Sebagai prajurit tingkat alam semesta 9 dan berstatus prajurit kapak perang, status Nuolan San secara alami sangat tinggi. Meskipun aula itu sangat besar, masih ada sekitar 10.000 pelanggan. Seorang prajurit dengan medali kapak besar di dadanya bersama dengan 2 prajurit bayaran bintang 1, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Ketiganya berjalan cepat ke arah Luo Feng. Alis Luo Feng berkerut. Instruktur militer,
Heruo dan Buleimu dengan cepat berdiri. Hong dan Dewa Petir menatap Nuolan San dengan curiga, berkata dengan lembut, Luo Feng, pria itu terlihat sangat mirip dengan keluarga Nuolan San. Aku khawatir dia tidak ramah. Luo Feng menyipitkan matanya. Dalam sekejap sesaat, Pak, sepatu bot tempur menghantam tanah, 3 prajurit tingkat alam semesta berdiri di depan meja Luo Feng. Saya melihat 2 instruktur militer. Heruo dan Buleimu berkata dengan hormat. 2 instruktur militer botak itu mengangguk sedikit, menatap Nuolan San. Nuolan San hanya berdiri di sana, mengamati Luo Feng yang duduk di depannya, berkata dengan dingin, Anda Luo Feng. Ya, Luo Feng menatapnya. Planet itu milikmu. Nuolan San menanyakan kalimat kedua ini tanpa menyebutkan nama bumi. Bibir Luo Feng melengkung membentuk senyum. Ya, jual padaku. Tatapan dingin Nuolan San menatap tajam ke arah Luo Feng. Sebutkan harganya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, 10 miliar dolar Ganwu. Kata Nuolan San, tidak ada ruang untuk diskusi. Luo Feng berkata tanpa ragu-ragu, 100 miliar dolar Ganwu. Kata Nuolan San, saya katakan, tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak peduli berapa harga yang Anda katakan, tidak ada kesepakatan. Luo Feng menatap Nuolan San, di sampingnya Hong dan Dewa Petir dengan tenang menatapnya. Di sampingnya, 2 tentara bayaran alam semesta sangat terkejut. Nuolan San ingin membeli planet milik pemuda ini begitu melihatnya dan bahkan memberikan harga yang sangat mahal. 10 miliar dolar Ganwu sudah pasti cukup untuk membeli planet kehidupan tingkat atas, dan bahkan mengatakan 100 miliar dolar Ganwu, harga yang sangat mahal. Planet macam apa yang sepadan dengan harga seperti itu? Bahkan untuk seseorang seperti Nuolan San, mengeluarkan uang sebanyak ini juga merupakan prestasi yang luar biasa. Kau memprovokasiku. Nuolan San menyipitkan matanya, menatap pemuda itu seperti ular berbisa. Anak muda, emosiku tidak baik, tetapi hari ini aku memberimu kesempatan ini, berikan aku planet ini atas namamu, dan semua perseteruan dan hutang kita akan diselesaikan. Berikan planet ini padamu. Bibir Luo Feng melengkung membentuk senyuman. Apakah itu mungkin? Bumi adalah rumah bagi banyak keluarga manusia di bumi. Bagi yang lain, mungkin tampak ada harga yang bisa digunakan untuk membelinya, namun bagi seseorang di bumi, itu tak ternilai harganya. Maaf, aku tidak akan mentraktirmu minum. Luo Feng mengangkat cangkirnya dan menghabiskan isinya sekaligus. Ekspresi Nuolan San langsung menjadi lebih buruk. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir bahkan tidak repot-repot melihatnya. Ayo, kakak laki-laki, kakak kedua, bersulang. Luo Feng mengangkat gelasnya. Ayo, bersulang. Hong tertawa. Tenggak minumanmu, kata Dewa Petir. Ketiganya, benar-benar memperlakukan prajurit kapak perang Nuolan San yang berdiri di sampingnya seperti ruang kosong. Jika itu benar-benar terjadi, ketiganya mungkin akan lari jauh saat mereka melihat Nuolan San, melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Namun, di alam semesta virtual, apa yang perlu mereka takutkan? Ketiganya benar-benar memperlakukan prajurit kapak perang Nuolan San yang berdiri di sampingnya sebagai ruang hampa. Jika itu benar-benar terjadi, ketiganya mungkin akan lari menjauh saat mereka melihat Nuolan San, melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Namun, di dunia virtual, apa yang perlu mereka takutkan? Ketiganya benar-benar memperlakukan prajurit kapak perang Nuolan San yang berdiri di sampingnya sebagai ruang hampa. Jika itu benar-benar terjadi, ketiganya mungkin akan lari menjauh saat mereka melihat Nuolan San, melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Namun, di dunia virtual, apa yang perlu mereka takutkan? Luo Feng dan kedua saudaranya meminum anggur mereka seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Nuolan San berdiri di samping mereka dengan ekspresi yang sangat jelek. 2 tentara bayaran botak lainnya juga tampak tidak senang. Ini karena di alam semesta virtual, menjaga rasa hormat terhadap yang kuat adalah bentuk kesopanan yang paling mendasar. Dari sudut pandang mereka, ketiga pemuda di hadapan mereka ini sangat sombong. Ini, Heruo dan Buleimu saling memandang, tidak berani bersuara. Anggur ini tidak buruk. Jika ada di dunia nyata, harganya setidaknya 100 kali lipat dari ini. Dewa Petir memuji, dan akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Kata Hong, ada begitu banyak hal baik tentang alam semesta virtual. Luo Feng memuji, otot mata Nuolan San berkedut beberapa kali, menggunakan tatapan berbisa untuk menyapu melewati 3 orang di meja, tiba-tiba memarahi dengan lembut 3 bocah nakal yang tidak sopan. Luo Feng terus saja tidak menatapnya,
aku akan memberitahu kalian semua, bahkan di alam semesta virtual, kalian harus menghormati yang kuat. Kaki kanannya bergerak seperti sabit besar, mengiris udara, secepat kilat, menuju Luo Feng. Beraninya kau bergerak, Luo Feng meraung pelan, tubuhnya tersentak ke belakang dengan keras, pada saat yang sama menggunakan bahu kirinya untuk menangkis kaki itu. Peng, kaki kanan Nuolan San menghantam bahu Luo Feng dengan keras, seluruh tubuh Luo Feng langsung terdorong mundur beberapa langkah, matanya berbinar, menatap anggur dan piring-piring di sampingnya. Botol anggur, piring-piring semuanya langsung melayang dan terbang ke arah Nuolan San. Bertarung, Dewa Petir meraung keras. Hong juga bergerak bagai kilat dan ikut dalam keributan. Semua orang terjebak dalam tubuh Dewa Perang tingkat pemula, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Hati-hati, tenaga yang dikeluarkannya lebih besar dari kita. Teriak Luo Feng, dia sudah lama bersiap menghadapi Nuolan San yang meledak dan menyerangnya. Namun tendangan itu masih jauh melampaui apa yang diantisipasi Luo Feng, bahunya masih terasa sangat sakit. Bertarung denganku, Nuolan San dengan dingin mengayunkan tendangannya ke Dewa Petir yang pertama kali menyerbu, seluruh bagian pinggang Dewa Petir sedikit terpelintir, hampir seperti adonan goreng yang terpelintir, menghindari tendangan itu, dan tinjunya berayun membentuk busur yang tiba-tiba bertambah cepat, anehnya bersiul saat menuju Nuolan San. Alis Nuolan San berkerut, tendangan kiri yang dilontarkannya menjadi irisan horizontal, mengiris pinggang Dewa Petir, menciptakan getaran akibat benturan itu. Tubuh Dewa Petir melunak dan menyerap benturan itu, bagaikan gula-gula kapas, melilitkan dirinya di kaki kiri Nuolan San dan pada saat yang sama bersiap untuk menggunakan teknik pembunuhan yang mengikat. Metode lunak, ekspresi Nuolan San, sedikit berubah. Otot-otot di kaki kirinya tiba-tiba melunak dan runtuh, pada saat yang sama, seperti ular besar yang licin, menyelinap dengan cepat keluar dari pegangan yang mengikat. Gemuruh, suara ledakan yang mengerikan, kaki kanan Hong seperti kerucut tajam yang menusuk ke arah kepala Nuolan San. Nuolan San tersenyum jahat dan bergegas maju, tubuhnya berjongkok sedikit lebih rendah, dengan mudah menghindari tendangan. Tapi tendangan kanan Hong benar-benar langsung menebas ke bawah saat menuju langsung ke kepala Nuolan San. Enyahlah, Nuolan San memarahi, benar-benar menggunakan kepalanya untuk memukul kaki, lehernya tiba-tiba tampak menebal 2 atau 3 lapis. Gemuruh, kepala yang keras bertemu dengan kaki yang keras, seluruh tubuh Hong tampaknya kehilangan pusat dan keseimbangannya, terguling ke samping. Kedua tangan Dewa Petir berubah seperti belayan lembut kekasih, 10 jarinya berayun, seperti angin kencang yang bertiup langsung ke wajah Nuolan San yang memerah. Tetapi jika diperhatikan dengan saksama, rasanya seperti setiap jari adalah ular piton. Cici, Hong sekali lagi bangkit dan menyerbu, pukulan demi pukulan, masing-masing lebih berat dari sebelumnya, seperti gelombang pasang, sangat tak henti-hentinya. Hancurkan jiwanya, berdiri tidak terlalu jauh, Luo Feng memerintahkan dengan lembut. Energi jiwa seperti jarum segera menusuk otak Nuolan San. Enyahlah, Nuolan San berteriak dengan ganas, matanya berkobar, lengannya tampak tiba-tiba mengembang dan membesar, pada saat yang sama memiliki kekuatan menusuk yang aneh, secara bersamaan membubarkan telapak tangan Dewa Petir, tinju Hong dan pada saat yang sama memukul keduanya di dada mereka, menyebabkan Hong dan Dewa Petir memuntahkan darah dan terbang mundur. Keheningan, banyak orang di dalam aula luas di medan pembantaian itu menoleh. Apapun yang telah kita hancurkan, taruh di tagihanku. Nuolan San berteriak, sebelum menatap Luo Feng dan yang lainnya dengan dingin. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sangat terkejut. Biasanya melawan lawan dengan level yang sama, serangan energi roh Luo Feng biasanya dapat menghancurkan lawan sepenuhnya. Namun, kali ini, tanpa senjata roh apapun di aula besar, Luo Feng hanya dapat mengandalkan serangan pada kapasitas mentalnya. Namun, hal itu tampaknya tidak memengaruhi Nuolan San sama sekali. Dan Hong dan Dewa Petir, selama Nirvana Agung, yang satu adalah ahli bela diri, sementara yang lain adalah ahli yoga dan seniman bela diri. Keduanya sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat, dan kali ini mereka berdua benar-benar kalah dari satu orang. Orang harus tahu, bentuk tubuh dan kekuatan spiritual semua orang memiliki kekuatan yang sama. Ini adalah alam semesta virtual, bentuk tubuh setiap orang persis sama. Hanya kamu pikir kamu dapat menggunakan energi roh untuk menyerang dan mengalahkanku. Nuolan San menatap Luo Feng yang jauh dan jelas terkejut, tertawa dingin, di Koloseum Kapak Perang, jika aku tidak dapat menghadapi serangan roh,
bagaimana menurutmu aku bisa bertahan hidup, apalagi memenangkan 1000 pertempuran dan memperoleh status prajurit kapak perang? Meskipun tingkat energi roh mereka serupa, namun tingkat kesadaran, sebagai prajurit kapak perang tingkat 9 alam semesta, kesadarannya memang sangat kuat. Adapun kalian berdua, jangan berpikir bahwa hanya karena kita memiliki tubuh yang mirip, kalian dapat memandang rendah prajurit tingkat alam semesta. Bahkan dengan tubuh yang sama, yang kuat masih dapat dengan mudah menaklukkan kalian berdua. Bagus sekali, teriak prajurit bayaran alam semesta Kunci dari samping. Benar, bahkan di alam semesta virtual, yang lemah masih harus menghormati yang kuat. Baik itu kesadaran, keterampilan, pengalaman, pelepasan kekuatan, bocah-bocah kecil. Ini terlalu jauh, dan mereka sombong. Tepat di samping mereka, beberapa prajurit tingkat alam semesta mulai berbicara. Banyak orang memandang dengan tatapan aneh ke arah Luo Feng dan kedua saudaranya. Ketiga bocah nakal ini benar-benar berani tidak menghormati tingkat alam semesta. Menghormati yang kuat di alam semesta adalah bentuk kesopanan yang paling dasar. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka pantas diberi pelajaran. Banyak orang mulai menimpali. Ekspresi Hong, Luo Feng dan Dewa Petir sedingin es. Nuolan San, Luo Feng berkata dengan dingin, menghormati yang kuat adalah bentuk kesopanan yang paling dasar, tetapi sebelumnya, di dalam medan pembantaian, aku tidak pernah sekalipun menyinggung yang kuat. Akan tetapi, kau, dasar sampah, karena keserakahanmu, kau telah membunuh begitu banyak orang dari ras yang sama denganku, hingga puluhan juta. Manusia di bumi memang telah kehilangan banyak nyawa karena keluarga Nuolan San. Dengan banyaknya pertempuran, yang hilang karena gelombang kejut dan dampaknya pun banyak. Bersamaan dengan kedatangan keluarga Nuolan San yang menyebabkan pangkalan-pangkalan di seluruh dunia menjadi kacau, dengan semua perampokan dan kerusuhan, di dalam kekacauan itu, lebih banyak lagi yang tewas. Dan kau bahkan ingin menggunakan kekerasan untuk membeli planetku. Membunuh orang-orangku, menggunakan kekerasan untuk membeli planetku, dan kau masih ingin aku menghormatimu, omong kosong. Bermimpilah, Luo Feng menundukkan kepalanya dan meludah dengan keras, ekspresi Nuolan San terus berubah, namun dia tidak punya cara untuk membantah, apapun yang dikatakan Luo Feng memang benar. Banyak orang dengan latar belakang besar di sekitar mereka berasal dari berbagai benua di Kekaisaran Gunung Naga Hitam semua menganggukkan kepala mereka. Jadi seperti itu, tidak heran sekelompok pemuda ini benar-benar bertarung habis-habisan dengan prajurit kapak perang ini. Oh, tidak heran, pemuda ini benar-benar punya nyali. Situasinya menjadi jelas bagi orang-orang di sekitar, dengan perseteruan di antara keduanya, wajar saja jika semua bentuk rasa hormat dibuang keluar jendela. Nuolan San menatap Luo Feng, sedikit menganggukkan kepalanya, mulut yang benar-benar tahu cara berbicara. Bukannya aku benar-benar tahu cara berbicara, itu penuh dengan logika. Selama itu adalah kebenaran dan lurus, aku tentu tidak akan takut padamu, aku tidak akan tunduk padamu. Luo Feng menatap Nuolan San sambil tersenyum dingin, Tuan. Nuolan San, jika bukan karena keserakahanmu, kami bertiga hanya minum anggur di sini. Mengapa kau harus datang menindas kami yang masih muda? Nuolan San mengamuk dari dalam, namun tidak tahu harus berkata apa, mengepalkan tinjunya dengan keras. Apa? Kau ingin bertarung lagi? Dewa Petir mengejek. Kami tidak bisa bertarung dan menang melawan orang sepertimu yang memiliki gelar prajurit kapak perang dan juga seorang tetua di level semesta 9. Hong juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memprovokasinya. Kakak laki-laki, kakak kedua, ayo kita pergi. Luo Feng melambaikan tangan. Ayo pergi, kata Hong. Orang-orang seperti ini tidak sepadan dengan kata-kata kita. Dewa Petir ikut bicara. Luo Feng dan dua orang lainnya langsung menuju pintu keluar aula besar. Ekspresi Nuolan San pucat, mengamuk dari dalam, namun dia memang jelas bahwa dia sedang mengincar bumi, mengincar harta karunnya, dan karena itu adalah keserakahan, dia sama sekali tidak jujur. Dan sekarang karena dia tidak ingin membicarakan masalah itu, karena dia tidak ingin orang lain menemukan harta karun itu. Luo Feng, kata Nuolan San dingin. Luo Feng menoleh untuk melihat Nuolan San, sambil tersenyum, Tuan Nuolan San, apalagi yang Anda miliki? Baru saja ketika saya melawan kalian semua, bukankah Anda sangat tidak puas? Nuolan San menyipitkan matanya. Ya, saya tidak puas. Luo Feng berkata dingin, Anda, seorang prajurit tingkat 9 alam semesta, dengan pengalaman, kekuatan, kesadaran,
semuanya lebih kuat dari kami. Pertempuran itu bahkan tidak adil, dan Anda pikir saya akan puas. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Nuolan San mendengus pelan, saya akan mencari 3 bawahan dengan level dan tingkat yang sama seperti Anda semua untuk bertarung di 3 medan perang yang berbeda. Selama dari 3 pertempuran, Anda mampu memenangkan 1 pertempuran, maka Anda akan dianggap sebagai pemenang dari seluruh pertaruhan ini. Saya akan memberi Anda 10 miliar dolar Ganwu. Namun, jika Anda semua tidak memenangkan 1 pertempuran pun, berikan planet Anda kepada saya. Pertarungan judi itu bagus, tetapi taruhannya adalah planet. Tidak mungkin. Luo Feng menatap Nuolan San. Nuolan San sangat marah, sampai-sampai dia menggertakkan giginya. Luo Feng ini, dia terlalu menghargai bumi ini. Apakah Luo Feng ini tidak tahu? Meskipun memiliki kapal automaton dan harta karun tingkat tinggi, dengan latar belakang Luo Feng, saat dia mengeluarkannya, itu akan direnggut oleh orang lain. Langsung menukarnya dengan 100 miliar dolar Ganwu, dia bahkan tidak mau, itu 100 miliar dolar Ganwu. Dia benar-benar berharap tanpa harapan untuk memperoleh hak atas bumi, dengan begitu, bahkan jika dia tidak dapat menggali semua harta bumi, dia masih dapat melelang planet ini, menjual semua harta karun sekaligus. Dengan hak atas planet ini, menjalankan semua bisnis akan jauh lebih mudah, tidak perlu diam-diam mengirim 2 tingkat alam semesta untuk menyerang bumi. Tindakan semacam ini disebut pencurian. Dan hal yang paling dikhawatirkan Nuolan San adalah Luo Feng telah mengklaim hak dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang berarti keluarga Kekaisaran Gunung Naga Hitam tahu cara menuju bumi. Nuolan San takut, keluarga besar itu akan mulai tertarik pada bumi, mengirim pasukan melalui lubang cacing dan menuju bumi. Bagaimanapun juga, keluarga Nuolan San hanyalah keluarga ketiga di Kekaisaran Kaluo. Dan orang-orang penting Kekaisaran Gunung Naga Hitam dalam keluarga besar, biasanya para pendiri semuanya adalah penguasa sektor. Jika tingkat keluarga itu campur tangan, keluarga Nuolan San-nya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali di dalam Aula Killing Field. Nuolan San melihat Luo Feng dan 2 orang lainnya pergi, dengan mata sedingin es. 2 tentara bayaran semesta botak dari kota Naga Utara berjalan mendekat, dan Kunsi pun tertawa. Tuan Nuolan San, Luo Feng dan kelompoknya hanyalah 3 bocah nakal yang tidak pantas untuk dimarahi. Jika Tuan Nuolan San tidak senang, kita akan mencari kesempatan, dan menghancurkan tubuh aslinya di dunia nyata jika perlu. Baiklah, Tuan Nuolan San, dari apa yang kulihat, sebaiknya kita masuk ke medan pertempuran terlebih dahulu. Tentara bayaran semesta botak lainnya membujuk. Tunggu sebentar, kata Nuolan San dingin, menoleh untuk melihat Buleimu dan Heruo yang tidak terlalu jauh. Kalian berdua, ke sini. Kami, Heruo dengan kulit pucat dan rambut merah, bersama dengan pria kulit hitam besar dan tegap Buleimu saling melirik, jantung mereka berdebar-debar karena ketakutan. Prajurit kuat yang bahkan 2 instruktur mereka yang harus menjilatinya itu mencari mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, itu akan terlalu mudah. Heruo mengerang pelan, Luo Feng, kau benar-benar telah mengacaukan kami. Kami menyapa Tuan Nuolan San. Heruo dan Buleimu berkata dengan hormat. Berapa nomor akun alam semesta virtualnya? Heruo dan Buleimu sedikit terkejut, ragu-ragu sejenak. Namun, menatap lurus ke arah 2 instruktur militer tingkat alam semesta bersama dengan seorang prajurit kapak perang, keduanya hanya bisa menundukkan kepala dan bertukar pandang. Akhirnya, Heruo berkata dengan lembut, Tuan, nomor alam semesta virtual Luo Feng adalah... Heruo melaporkan nomor akun yang panjang. Oke, Nuolan San berbalik untuk pergi langsung setelah mendengarnya. 2 tentara bayaran alam semesta yang botak mengikuti di belakang. Bima Sakti, Bumi. Halaman Westlake telah sepenuhnya dibangun kembali, juga Luo Feng telah memasang kastil tingkat D1 tertinggi khusus di alam semesta. Di sekitar kastil ini terdapat sistem pengawasan dan keamanan planet, ini adalah pusatnya. Seluruh satelit pengintai, sistem pertahanan, di tata surya sebagian besar dikendalikan dari sini. Di dalam kastil, terdapat ruang kendali planet 7 lantai. Tuan, di sekitar area lubang cacing ruang angkasa gelap, ada 3 kelompok yang telah masuk. Yang pertama adalah kapal kelas D3, yang kedua adalah kapal kelas D1 sementara yang ketiga adalah kapal kelas C8. Luo Feng berdiri di dalam ruang kendali utama sistem pertahanan bumi. Di hadapannya layar mengambang besar dipisahkan menjadi 3 adegan, masing-masing menunjukkan kapal alam semesta yang berbeda.
Adegan ini menyebabkan Luo Feng sedikit mengernyitkan alisnya, merenungkan situasinya. Ketiga kelompok orang ini seharusnya berasal dari tiga kelompok yang berbeda. Menurut level kapal, kita dapat menyimpulkan kekuatan dan levelnya. Kelompok pertama, ada kemungkinan besar ada prajurit level semesta. Kelompok kedua mungkin sekelompok level bintang elit atau level semesta. Kelompok ketiga kemungkinan besar sekelompok level bintang. Luo Feng melakukan deduksi dengan cepat dalam benaknya. Sejak dia mengajukan permintaan untuk menjadi pemimpin bumi, satu-satunya cara untuk menuju bumi adalah melalui lubang cacing dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa selama 2 tahun dan 8 bulan. Metode ini pasti diketahui oleh kekaisaran. Oleh karena itu, akan ada kekuatan lain yang mengirim tim pengintai kecil, ini juga termasuk dalam perhitungannya. Luo Feng, kamu memiliki email baru di jaringan semesta virtual. Oh, hubungkan ke alam semesta virtual. Di Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9, orang-orang kebanyakan membangun di sepanjang teluk, atau pegunungan kecil yang menonjol untuk membangun villa-villa mewah mereka, semuanya menyesuaikan sesuai keinginan mereka. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir juga telah membeli sebidang tanah di sepanjang sungai, membangun bangunan tersebut sebagian besar menggunakan kayu. Tuan Muda pertama, jurus ini sungguh indah. Tuan Muda kedua, Anda seharusnya menendang saat ini. Paman Meng II, kapan saya benar-benar bisa memasuki sekte dalam? Sebentar lagi, berlatihlah sedikit lagi dan itu akan terjadi. Di dalam paviliun kayu bertingkat 3, dua pemuda Mongolia hitam saat ini sedang sibuk mengajar dua anak Luo Feng, Ping Ping dan Little Hai. Luo Feng tiba-tiba muncul dan kedua anak itu tampak terkejut, ayah. Luo Ping dan Luo Hai, atas izin Luo Feng, secara khusus dikirim ke alam semesta virtual oleh Babata untuk memainkan permainan virtual. Ini adalah permainan yang diam-diam memiliki efek menguntungkan pada pembelajaran mereka, belajar melalui kesenangan. Mengenai kemampuan tubuh mereka untuk mengembangkan keterampilan energi, meskipun mereka masih anak-anak, namun kedua anaknya sendiri, jauh lebih kuat daripada saat dia tinggal di apartemen sewaan sebelumnya. Selain itu, Luo Feng telah menggunakan beberapa harta evolusi selama masa pembuahan mereka. Ini biasa terlihat di keluarga besar di alam semesta. Semua ini membuat Luo Hai dan Luo Ping, yang baru berusia 4 tahun, menjadi prajurit tingkat menengah. Di bumi, hal ini memang mengejutkan, namun di alam semesta, hal ini biasa dan normal. Surat siapa? Luo Feng duduk di kursi terdekat, sambil berpikir, sebuah layar melayang di depannya, dengan cepat menarik surat itu. Itu sebenarnya nomor anonim, mungkin Luolan San tahu aku tidak akan bernegosiasi dengannya, dan memutuskan untuk mengirim surat saja. Luo Feng tertarik dan ingin tahu tentang detail surat itu, membacanya dengan saksama. Surat itu sangat panjang, menjelaskan secara rinci tentang bahaya dan kejahatan alam semesta, memperingatkan Luo Feng tentang bahaya besar membawa keluar kapal automaton ke alam semesta. 10 burung, di hutan tidak sama dengan 1 di tangan. Kapal automaton itu mahal, namun tanpa hidup untuk menghabiskan uang, akan lebih baik untuk menukarnya dengan beberapa hadiah sekarang. Cek, Nuolan San ini sangat kaya. Luo Feng melihat sejumlah besar penawaran dan persyaratan dari Nuolan San, kali ini dia tidak ingin membeli bumi, tetapi benar-benar ingin berbagi kendali untuk memerintah bumi. Keduanya akan berfungsi melalui saham, Luo Feng akan menjadi pemegang saham utama, mempertahankan status pemimpinnya. Keluarga Nuolan San akan memiliki status yang lebih kecil. Pada saat yang sama, kapal automaton akan diberikan kepada keluarga Nuolan San. Dengan cara ini, keluarga Nuolan San dapat terus melakukan banyak hal. Pemegang saham, memerintah bumi bersama, dan yang mereka inginkan hanyalah kapal automaton. Luo Feng mengusap dagunya, jangan berikan kepada mereka. Luo Feng, kapal planet Yunmo sudah rusak, kondisi yang diperlukan untuk memperbaikinya sangat sulit. Dan ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan dapat mengambil kapal automaton. Dari situ, kamu dapat hidup dengan mudah. Babata berkata, tingkat teknologi ras automaton jauh melampaui ras manusia. Jangan pernah setuju dengan Nuolan San itu. Harta karun bumi, kapal automaton ini sendiri, dapat dikatakan sebagai kartu truf masa depanmu. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk, setelah itu, dia melanjutkan untuk menghapus email yang telah diatur dengan hati-hati oleh Nuolan San untuk ditulis oleh bawahannya secara terperinci dengan sangat memikat. Saat itu, Luo Feng, Heruo,
dan buleimu meminta panggilan. Jawab, Luo Feng terbang ke lantai 3 bangunan kayu itu, sebuah layar melayang di depannya, di atasnya ada Heruo yang kurus dan tampak rapuh bersama dengan buleimu yang kuat dan kokoh. Luo Feng, maafkan aku telah memberikan nomor akun alam semesta virtualmu kepada Tuan Nuolan San, itu seharusnya tidak terlalu memengaruhimu, kan? Heruo berkata, di sampingnya buleimu berkata, kami juga baru saja menerima panggilan untuk memesan, kami akan segera berangkat untuk mengikuti ujian percobaan tentara bayaran alam semesta, kami akan menemuimu saat kami kembali. Semoga kami dapat kembali hidup-hidup, ya. Heruo juga tersenyum. Semoga yang terbaik. Luo Feng mengangkat tinjunya, jika kau kembali hidup-hidup, maka aku akan lupa kalau kau pernah membocorkan nomor alam semesta virtualku. Hah, Heruo tertawa, benar Luo Feng, aku selalu melihat kalian bertiga sampai sekarang hanya memasuki ruang pembantaian medan pembantaian, jika kau punya waktu, pergilah periksa ruang pertempuran, itu sedikit lebih bermakna daripada ruang pembantaian. Ruang pertempuran, Luo Feng sedikit tertegun, baiklah, aku akan memeriksanya. Bumi telah diamankan dan dilindungi oleh Luo Feng dan dibentengi dengan baik, juga, melalui pasar budak ia bahkan membeli 29 budak tingkat bintang 9 lainnya, bersama dengan 7 budak tingkat bintang 9 yang masih hidup dari sebelumnya, mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 36 elit. Dan menurut tingkat sistem keamanan di seluruh planet, dapat dikatakan bahwa selama itu bukan seseorang atau sesuatu dari alam semesta, semua hal lainnya dapat dengan mudah diselesaikan. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir membenamkan diri dalam pelatihan mereka, medan pembantaian, jadi ruang pertempuran seperti itu. Melihat pengantarnya, dibandingkan dengan ruang pembantaian, itu memang menarik. Luo Feng dan yang lainnya berdiri di konter depan aula besar Killing Field, melihat cuplikan layar yang memperkenalkan tempat itu. Ruang pembantaian, dibuat khusus untuk digunakan satu orang pada satu waktu. Di dalamnya, seseorang dapat menentukan lawannya, itu adalah alat pelatihan terbaik. Dan ruang pertempuran, adalah tempat para pejuang dan prajurit sungguhan dapat bertarung satu sama lain. Orang-orang yang mereka lawan adalah dua manusia sungguhan, bukan hanya simulasi virtual. Dan jumlah kredit yang dikonsumsi untuk menggunakan ruang pertempuran hanya 1/10 dari ruang pembantaian. Saya seorang bintang level 1, saat ini saya hanya dapat memilih lawan dengan level yang sama. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir duduk di sudut aula besar Killing Field, ada layar yang mengambang di hadapan mereka, di atasnya muncul banyak lawan dan pengenalan kekuatan dan kemampuan mereka. Jika Anda ingin bertarung, pertama-tama Anda harus mengirimkan permintaan dan mengundang lawan untuk bertarung. Haha, saudara ketiga, kakak laki-laki. Lihat, orang ini benar-benar menyebut dirinya eksponen nomor 1, tetapi hanya menang 21 kali dan kalah 921 kali, peringkatnya tetap sebagai bintang 1. Di dalam medan pertempuran, seseorang dapat dengan mudah memberi dirinya nama apapun. Ini demi orang-orang terkenal atau kuat untuk menyembunyikan identitas mereka jika mereka ingin berlatih. Tempat-tempat bisnis semacam ini secara alami mematuhi permintaan klien mereka dan beradaptasi dengan setiap keinginan mereka. Saya hanya dapat memilih seseorang dengan level yang sama sekarang. Tatapan Luo Feng menyapu melewati peringkat, mengabaikan yang bintang 5 dan menatap langsung ke lawan bintang 6 dan bintang 7. Seluruh sistem peringkat tertinggi adalah bintang 9, itu adalah prajurit terkuat dengan level yang sama. Selama bulan ini, saya telah mencapai lapisan kendali kelima Soaring Shuttle. Aku akan memilih lawan bintang 7 dan mencobanya. Luo Feng secara resmi mengirimkan permintaan, ini adalah pertama kalinya bagi Luo Feng bertarung melawan lawan dengan level dan tingkat yang sama. 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit. Sial, aku memilih lawan bintang 6, tidak ada balasan, dia mengabaikanku. Dewa Petir menatap tajam, lawanku juga mengabaikanku. Luo Feng berkata tanpa daya, kakak, bagaimana denganmu? Kakak, Dewa Petir menatap Hong juga. Hong mengusap hidungnya, berkata dengan sungguh-sungguh, aku memilih seorang penjelajah bintang level 9 bintang 9, aku merasa bahwa aku seharusnya bisa bertarung dengannya, namun, permintaan pertempuran segera ditolak, sistem melaporkan bahwa seorang prajurit bintang 9 memiliki kekuatan untuk menetapkan batasan, hanya bintang 7 ke atas yang dapat meminta pertempuran dengannya. Luo Feng dan Dewa Petir berkedip keras.
Ketiga bersaudara itu, ini adalah pertama kalinya mereka ingin bertarung dengan orang lain, namun mereka semua dipandang rendah Hong, Luo Feng, dan Dewa Petir sangat percaya diri, oleh karena itu mereka langsung bertarung melawan para petarung yang selevel. Itu sama sekali tidak aneh, lagi pula aku ini seorang pemula dan peringkatku, 0, kata Dewa Petir tak berdaya, jika kita kuat, agar tidak membuang-buang waktu, aku khawatir kita harus memilih orang-orang berpangkat tinggi untuk bertarung. Saat ini, dari apa yang kulihat, mungkin lebih baik kita mulai dari awal dan membuat nama untuk diri kita sendiri. Kita akan mulai dari 0. Pertama-tama kita akan naik peringkat, lalu kita akan bisa menantang yang kuat. Meskipun Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir yakin bahwa mereka bisa menyapu bersih para petarung bintang 1 dan 2, mereka tetap harus melakukannya selangkah demi selangkah. Luo Feng, nama panggilan apa yang kamu pilih? Tanya Dewa Petir, ada fungsi di dalam medan pertempuran yang memungkinkan seseorang untuk menyembunyikan identitas aslinya, kamu bisa memilih nama apapun yang kamu inginkan. Gila, Luo Feng berkata, kamu, Dewa Bela Diri. Dewa Petir berkata, itu sudah cukup memalukan. Luo Feng terdiam, Hong yang berada di sampingnya tidak dapat menahan tawanya juga. Luo Feng menatap Hong dan bertanya, kakak, bagaimana denganmu? Pembunuh, jawab Hong. Luo Feng memiliki julukan gila saat itu, dan Hong adalah seorang pembunuh sebelum Nirvana Agung, sedangkan Dewa Petir, dia selalu menjadi idiot bela diri, gila bela diri, berani menyebut dirinya sebagai Dewa Bela Diri, itu sendiri sudah gila. Mari kita mulai. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menundukkan kepala, mengirimkan permintaan kepada lawan, semuanya secara bersamaan mengirimkan permintaan ini kepada para petarung bintang 1. Tantanganmu telah diterima. Mengirim ke medan pertempuran. Pesan sistem alam semesta virtual muncul di layar Luo Feng, baru kemudian Luo Feng menghela napas lega, hanya percobaan tantangan ketiga ini yang benar-benar berhasil. Tidak seorang pun akan pernah mengira bahwa para petarung bintang 1 tingkat yang sama semuanya akan menjadi sombong dan angkuh, tidak ingin menerima pertempuran dengan penantang baru tanpa pangkat. Lawan yang akhirnya berhasil dia lawan bernama Bloody Swordsman. Di dalam medan pertempuran, di padang rumput yang sangat luas, ada arena black metal yang panjangnya sekitar 10 km dan lebarnya 10 km. Seorang pria berkulit hijau yang tinggi dan tegap, membawa pedang panjang di punggungnya berdiri di arena, bergumam, gila. Orang ini benar-benar menyebut dirinya gila, sepertinya ada kegilaan di dalam tulangnya. Tes-tes, pertempuran melawan orang gila biasanya yang terbaik. Pemula, biarkan aku memberimu pelajaran yang bagus. Julukan pendekar berdarah, 12 menang, 3 kalah. Di arena, entah dari mana, seorang pemuda berambut hitam mengenakan seragam tempur hitam berdiri di atas pesawat ulang-alik terbang. Seragam tempur beserta pesawat ulang-alik terbang dipilih dari dalam sistem. Seseorang dapat memilih senjata apapun yang disukainya di dalam ruang pertempuran dan ruang pembantaian, sedangkan untuk seragam, mereka harus memilih seragam yang paling mendasar. Halo, Luo Feng tersenyum pada pemuda berkulit hijau di hadapannya. Sangat sopan, kamu gila. Haha, hanya karena kamu sopan, aku tidak akan mempermalukanmu terlalu parah. Pendekar berdarah tertawa dan tersenyum balik. Pendekar berdarah, kamu adalah lawan pertamaku di ruang pertempuran, kamu benar-benar setuju dan menerima tantanganku, hanya untuk itu, aku tidak akan membunuhmu dengan terlalu menyakitkan. Luo Feng tersenyum, di dalam matanya namun ada jejak haus darah dan kegilaan, meskipun dia telah membantai banyak orang di ruang pembantaian, itu masih jauh dari cukup setelah menahan haus darahnya begitu lama. Namun, melampiaskan semuanya juga mengakibatkan rasa haus darah semakin dalam ke tulang-tulangnya. Dasar pendatang baru yang sombong. Pendekar pedang berdarah tertawa dingin, dengan gemuruh, serangan yang 10 kali kecepatan suara menghujani Luo Feng, dan serangan berkecepatan tinggi itu mengakibatkan udara meledak dengan riak-riak jauh di belakang pendekar pedang berdarah. Luo Feng melayang dengan tenang di udara. Maju, Luo Feng mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke arah pendekar pedang berdarah. Siu, 30 bilah dengan benang emas dengan cepat melepaskan benang emas, membentuk ikan todak emas. Ikan todak ini sangat mirip manusia, melambaikan ekornya di udara, bergetar sedikit sebelum menjadi satu garis emas, dengan mudah menyapu melewati pertahanan panik pendekar pedang berdarah yang terburu-buru dengan bilah energi mentahnya, menembus dahinya.
Tubuh pendekar pedang berdarah melanjutkan penerbangannya yang biasa untuk jarak yang cukup jauh sebelum secara alami jatuh lurus ke bawah, tubuhnya mendarat di lapangan rumput di luar arena. Siu, seekor ikan todak emas dengan cepat kembali ke kaki Luo Feng, diserap ke dalam pesawat ulang-alik terbang. Pertarungan pertama si gila, kemenangan. Setelah melatih formasi ikan todak di dalam medan pembantaian dengan gila-gilaan selama sebulan, bertarung lebih dari 10.000 kali, aku telah mencapai lapisan kendali kelima pesawat ulang-alik terbang. Saat ini menggunakan lapisan keempat hampir seperti refleks alami, fleksibel dan lincah. Membunuh seseorang dengan level yang sama, pasti akan menjadi pembantaian sederhana. Luo Feng sangat percaya diri. Kepercayaan diri ini bukan hanya tidak berdasar. Itu karena, kemampuan kesadarannya telah mencapai 30, di antara para pembaca roh tingkat bintang 1, untuk dapat mengendalikan hingga 36 senjata secara bersamaan, bahkan di dalam semesta, dia masih akan dianggap sebagai seorang jenius yang mutlak. Adapun alasan dibalik kekuatan kesadaran Luo Feng, itu karena kesadaran binatang bertanduk emas yang sangat kuat. Kekuatan kesadaran yang luar biasa. Bersamaan dengan pelatihan dasar kurang dari manual kontrol lebih besar dari planet Yunmo, ditambah dengan pesawat ulang-alik terbang yang merupakan sesuatu yang dibuat oleh gurunya Hu Yanbo, menggunakan teknik planet Yunmo sama saja dengan menjadi ikan di air. Gurunya tidak takut murid-muridnya belajar terlalu banyak, hanya mereka yang belajar terlalu baik. Prestasi Luo Feng dengan pesawat ulang-alik terbang memang tinggi. Cheng, ikan todak emas itu melambaikan ekornya dan menghantam langsung ke tepi bilah hijau itu. Menghantam senjata roh itu langsung ke permukaan arena hitam, menyebabkan lubang kecil di permukaan arena, dengan percikan api beterbangan di mana-mana. Ikan todak emas itu kemudian terbang mengitari kepala lawan yang terbungkus jubah hitam sekali, memotongnya dengan bersih. Pertarungan kedua Crazy, kemenangan. Puci, ikan todak emas itu menembus tepat ke dada lawan, sebelum dengan cepat meledak berkeping-keping. 30 bilah melesat keluar dari kulit tubuh lawan, yang 3 di antaranya benar-benar melesat keluar dari dahinya. Pertarungan ketiga Crazy, kemenangan. Akhirnya aku menerima peringkat bintang 1. Lanjutkan, mata Luo Feng berbinar. Dewa petir memegang bilah petir di tangannya, melepaskan domainnya di sekelilingnya, ular-ular petir melilit dirinya. Tingkat bintang 1, dengan domainnya sendiri. Ketika pertama kali melihat data dalam sistem medan pertempuran, aku tidak berani mempercayainya. Itu benar, ayolah, coba kulihat, seberapa kuat pengguna domain itu. Kata seorang peringkat bintang 4, seorang pria jangkung dan kurus dengan hanya satu mata sambil memegang pedang. Kau akan segera mengetahuinya. Dewa petir mengerutkan bibirnya dan tersenyum, setelah membunuhmu, aku akan mencapai peringkat bintang 3. Hong memegang tombak hitam di tangannya, berdiri diam di arena. Seorang petarung Star Traveler level 9 dengan domain. Itu menarik, jarang sekali aku bertemu orang seperti itu di sini, ayolah. Seorang pemuda bertubuh pendek namun tegap, masing-masing memegang sebilah pisau di tangannya, matanya bersinar merah karena kegembiraan. Pertempuran ketigaku dan aku bertemu dengan seorang petarung bintang 6, sangat bagus. Hong mengangguk. Sejak dia melepaskan domainnya dalam 2 pertempuran sebelumnya, sistem secara otomatis menambahkan sedikit data ini, untuk berpikir bahwa seorang petarung bintang 6 dengan level yang sama akan maju dan memberinya tantangan, bagaimana mungkin Hong menolaknya? Tentu saja dia akan menerima dan bertarung. Di dalam medan pertempuran, pertempuran berlangsung sangat cepat. Menyelesaikan beberapa ratus pertempuran dalam sehari adalah hal yang sangat normal. Tentu saja banyak yang benar-benar berhenti sejenak setelah kalah dalam pertempuran untuk meninjau teknik dan strategi mereka, pertempuran, kegagalan, tinjauan, pencerahan, pertempuran lagi, inilah yang dialami banyak orang dan proses mereka. Namun, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, sejak mereka mulai menjalani pertempuran mereka dengan gila-gilaan, mereka tidak pernah kalah dalam pertandingan sama sekali. Terutama Hong dan Dewa Petir, karena mereka memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri, maka mereka menerima petinggi dengan level yang sama yang menantang mereka. Ini menyebabkan Hong dan Dewa Petir menaikkan peringkat mereka dengan sangat cepat. Bagaimanapun, mengalahkan petarung dengan peringkat bintang 6 dengan level yang sama,
jauh lebih efektif daripada mengalahkan 100 petarung dengan level bintang 1 yang sama. Sekitar 3 jam kemudian, di dalam aula besar Killing Field, Luo Feng duduk bersama saudara-saudaranya. Kakak kedua, aku bahkan belum mulai menikmati pertempuranku sepenuhnya dan kau benar-benar memanggilku ke sini. Luo Feng tampak tidak puas dengan Dewa Petir. Kita harus serius dalam setiap pertempuran, terutama karena mereka semakin kuat. Aku mulai lelah secara mental, mari kita semua beristirahat sebentar. Dewa Petir tertawa, di sampingnya Hong juga mengangguk, aku tidak terlalu lelah. Aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, berapa peringkatmu sekarang? 6 bintang, kata Dewa Petir. 7 bintang, kata Hong. Aku hanya 3 bintang. Luo Feng sangat marah hingga menggertakkan giginya. Ketika pertama kali memulai, aku harus memulai tantangan, kemudian semua peringkat yang lebih tinggi mulai menantangku sendiri. Dewa Petir tertawa, seorang bintang level 1 dengan wilayah kekuasaannya sendiri, itu sangat langka, oleh karena itu banyak prajurit kuat ingin bertarung denganku. Aku juga, kata Hong. Luo Feng hanya bisa tertawa tak berdaya, dia mengerti mengapa Hong dan Dewa Petir dapat meningkatkan peringkat mereka begitu cepat. Meskipun dia sendiri membunuh lawan dengan cukup cepat, kebanyakan dari mereka hanyalah lawan level rendah. Selain itu, dia tidak memiliki apapun untuk menarik peringkat yang lebih tinggi untuk menantangnya. Aku akan minum dulu, setelah beberapa saat, aku akan masuk dan melanjutkan, aku tidak akan berhenti sampai aku mencapai peringkat bintang 6. Luo Feng berkata, bintang 6, itu adalah standar kekuatan minimum yang ditunjukkan dalam level itu. Dia gila, Luo Feng sudah gila. Pertempuran demi pertempuran telah membuat rekor pertempuran Luo Feng terus direvisi, 121 menang, 0 kalah, 183 menang, 0 kalah, 218 menang, 0 kalah. Rekor tak terkalahkan semacam ini akhirnya mulai menarik perhatian para petinggi, yang akhirnya membuat mereka menerima dan meminta pertarungan darinya. Ini karena rekor lebih dari 100 kemenangan, 0 kekalahan seperti ini kemungkinan besar adalah seorang pejuang tangguh yang pertama kali memasuki medan pertempuran. Ada pepatah bagus di sini, bahwa menghabiskan waktu yang lama di dalam medan pertempuran, selama seseorang terus-menerus bertempur, tidak seorang pun berani mengatakan ia akan mampu mempertahankan rekornya yang sempurna. Medan pembantaian Pulau Gunung Naga Hitam memang telah mengumpulkan banyak elit dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir dengan cepat bangkit melalui medan pertempuran, secara bertahap menarik perhatian banyak orang. Di dalam medan pertempuran, jika seseorang menghabiskan uang, orang luar dapat menyaksikan pertandingan. Oleh karena itu semakin banyak penonton, semakin banyak yang harus dibayar untuk benar-benar bergabung dan menyaksikan. Tentu saja, bahkan jika ada seorang peringkat bintang 19 melawan seseorang dengan level yang sama, biaya penonton tidak akan terlalu tidak masuk akal, lagi pula itu hanya level bintang 1. Namun jika ada penguasa domain atau penguasa sektor yang bertarung, jumlah penonton akan banyak. Namun, pertarungan tingkat bintang semacam ini, biasanya hanya akan ditonton oleh beberapa kelompok orang dengan level yang lebih tinggi, yang ingin melihat apakah mereka dapat memasukkan orang-orang kuat ke dalam organisasi mereka. Setelah semua jenius harus dihubungi lebih awal, saat mereka ragu-ragu, yang lain akan merebut mereka. Nuolan San, kudengar gedung 100 Tiger milikmu telah mengumpulkan cukup banyak ahli waris elit. Lihat, pemuda ini muncul begitu saja entah dari mana, dia benar-benar jenius, jika kau melewatkannya, yang lain pasti akan merebutnya. Benar-benar jenius, benar, tingkat kesadaran pemuda ini sangat tinggi. Bintang level 1 dengan tingkat kesadaran yang begitu tinggi, sungguh tidak dapat dipercaya. Juga, bahkan di dunia pengendalian senjata roh, dia sangat tinggi. Lihat, dalam 2 hari kerja, dia sudah menang 822 kali, kalah 1 kali. Peringkatnya, sudah 7 bintang. Nuolan San melihat pertempuran di layar, tepat saat dia hendak mengamati pertempuran dengan saksama, dia menyadari bahwa dia mengenali orang itu. Luo Feng. Nuolan San melihat lagi, perasaan antisipasi awalnya langsung lenyap, yang tersisa hanya perasaan tidak puas.